Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur kang asih ning akhirat maring wong mukmin saja. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Sifate Allah Rabbi kang mengerani al-alamina ing sekabehane alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam satuan, alam tanduran, alam watu-watuan pun narani alam. Alam itu artinya makhluk. Alam istilah lainnya makhluk atau mungkinat. Tegese selain Gusti Allah yaitu arane alam. Wa bihi lan ing Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunia. Dini lan agama. Sallallahu mugia baringi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita, pemimpin kita, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane penutupe pira-pira nabi. Wa alihi lan mugi barengi rahmat azim ing atase pira-pira keluarga Kanjeng Nabi. Wasahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale segabehane. Wala haula lan ora ana daya anggo nolak kang besak, nolak maksiat. Wala quwwata lan ora ana kekuatan nglakoni kang bagus ibadah illa kecuali billahi lawan Allah. Sifatnya Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azim itu kang maha agung. Jadi mukadimah ini menerangkan pertama bahwa segala puji, segala puja yang sifatnya memuji, berterima kasih, kecuali untuk Allah. Di dalam ente ngalem ngedohi wak ayam gorengan enak, ya, bukan di alam siapa? Dudu ayam goreng asli ikan
masake, kang masake ciptaane Gusti Allah. Mulane ana hadis man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia sama dengan tidak bisa atau tidak mau berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, menerangkan bahwa Tuhan semua makhluk itu yaitu Gusti Allah. Rabbi itu asal katanya Robba yurabbi, ya, bahwa Rabbun bisa artinya menciptakan, bisa memelihara, bisa mendidik. Makanya ada fakultas tarbiyah gitu. Alhamdulillah itu menunjukkan tauhid uluhiyah Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ini pengakuan bahwa betapa hebatnya manusia. Kalau yang beriman pasti akan minta bantuan pertolongan Allah dalam segala hal, baik perkara persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi. Yang ketiga, sebagai etika setiap muslim bikin mukaddimah, apakah bahasa lisan atau bahasa tulisan, setelah membaca alhamdulillah harus membaca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Penekanannya adalah khatamin nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu penutup, pemungkas, alias Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah. Nabi saja tidak ada setelah Nabi Muhammad, apalagi Rasulullah. Kalimat yang terakhir cermin bahwa Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai ulama yang komprehensif, integritasnya sangat terjamin. Beliau menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tingkatan keimanan setelah iman kelas iya karena butuh, kemudian ada iman kelas iya karena stain. Nah, puncaknya iman kelas la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita manusia tidak bisa apa-apa, baik untuk melaksanakan ibadah ataupun meninggalkan maksiat, kalau Allah tidak membantu, tidak campur tangan. Termasuk ente mangan enak gede, itu bisa Allah ikut menggerakkan tangan ente. Jangan rasanya tangan-tangan saya. Ente kan gak pernah beli tangan, pesen tangan COD, gak pernah kan? Atau bikin tangan palsu. Itu tangan yang bikin Gusti Allah. Perangkat tangan untuk bergerak semuanya
punya Gusti Allah. Jadi jangan diartikan Gusti Allah campur tangan masuk ke dalam tangan ente, tidak. Itu faslun utawi iki iku ana pasal siji pasal. Artinya maksudnya faslun, ana kitabun, ana babun, ana faslun. Faslun iku anakane babun, babun anakane kitab. Kitab Safinah itu kitab fikih. Nah, babnya bab apa? Terus ada pasal Arkanul Islam. Jadi ada kitab, dua anak arane bab, bab dua anak arane pasal. Oh, terus pasal biasa anak faraun, anak tambihun, anak macam-macam. Arkanul Islami utawi piro-piro rukuni Islam iku khamsatun, 5. Arkanul Islami khamsatun. Arkanun jamak dari ruknun. Ruknun, ruknani, arkanun. Digandeng dengan kata al-Islam jadi arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Khobare iku khamsatun, 5. Nah, khamsatun isim apa deh? Isim muannas. Loh, kenapa khobare muannas? Karena mubtadae muannas. Urwe muannas karena ngatoe jamak taksir arkanun. Jamak taksir kan nama. Kaidahe kullu jam'in muannasun. Jadi kalau mubtadanya muannas, khabarnya harus muannas. Hadhihi apa? Khabare kolan suatun. Hadhihi mihbaratun. Bahkan hadza babun, hadza kursiyun, hadza jidarun, hadza apa? Mindilun. Bad hadhihi lawahatun, hadhihi khazinatun, hadhihi mintodatun. Ya, itu Arabnya begitu. Arkanul Islam itu rukun Islam itu khamsatun, ana 5. 5 atau 5? 5 sih jeruk 5. Nah. Siji syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Siji iku syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu nyakseni an ing setuhune la ilaha oranana alias langka, ilaha pangeran kang wajib disembah lawan satuhune sapa illallahu kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, Rasulullah Allah. Rukun Islam yang pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. No God but Allah.
Muhammad is messenger of Allah. Ya boleh Fik. Mr. Fikri kan benar bahasa Inggris. Ya minimal bahasa Inggris mohon kudu bisa. Daerah harus ngajar yang piaut kudu bisa. Menginggriskan bahasa Arab dan mengarabkan bahasa Inggris. Yang dulu belajar bahasa Arab nggawa Google Inggris kena. Oh, Google Inggris anak SMK tahu. Kunci Inggris. Yang kedua, wa yaqamus sholati, ngadegaken sholat, mendirikan sholat. Kalimatnya iqamus sholat, karena di Quran ya iqamus sholat, aqimus sholat, bukan if'alis sholat, bukan uf'alis sholat. Iqamah, iqamah artinya mengerjakan dengan istiqomah. Qoma yuqimu iqamatan, ya tidak sekali dua kali. Mengerjakan salat itu harus seumur hidup. Kaedahnya apa? Kalau perintah itu menunjukkan istimrar, tikrar. Apa kaedahnya? Aslu fil amri lit tikrar. Kalau Allah satu kali ngomong aqimus sholat itu untuk diulang-ulang sampai akhir hayat. Kaidahnya begitu. Begitu juga wa ita'uz zakati, muwehakan zakat, memberikan zakat, bukan minta zakat. Ya. Kalau minta zakat namanya apa? Ngobis ya aja sih. Beli mampu. Kalau yang mampu memberikan zakat. Yang boleh menerima zakat itu orang-orang yang kategori dhaif atau mustad'afin. Kalau yang mampu wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat harta, ada zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah itu wajib setiap kepala di awal bulan Syawal. Kalau zakat harta tergantung hartanya dari mana. Petani ya setiap panen, pedagang setahun sekali kalau sudah ketemu nisab maka 2,5%. Nemu emas sekentong ditimbang-timbang anak rongton zakat. Atau penemuan barang tambang, misalkan di Cirebon ditemukan sumber minyak atau sumber emas, maka wajib disakati. Menurut undian zakat lima potong pajak. Undian di zakat dibeli. Oleh nomor lotre kasino di zakat dibeli. Nah, yang dizakati itu hasil usaha yang halal. Gitu. Oh, duit berong miliar yang dicongkali nipu. Masa dari nipu dizakati supaya bersih biar dikenal. Enak tenan. Pikir. Pada kalau
Pak Guru honor setahun beli cukup-cukup ya disakati zakatnya ya pira setahun gajian 70 juta ya disakati honorer setahun 70 juta berarti sebulan 6 juta mah 6 juta anak beli guru honor sebulan 6 juta honor di mana ya pokoknya honor di Jakarta Raya paling Qatar lain honor paling Taiwan patokannya kalau uang itu kalau 1 juta pajaknya 20.000 ya perlu 20 kuncul 5 harusnya 20 nah pas 50 iya 20 yang lorong pakatan jutmil 75 jutmil 75 bahasa yang terdepan zaman jutmil bahasa sandi. Apa gunanya zakat? Kalau zakat fitrah gunanya it'amut ta'am, ngasih makan orang yang butuh makan. Polanya zakat fitrah nganggo beras kudu bongkong apa maning bubur sop dikenal. Kata Rasul, faedah ngasih makan orang yang butuh itu termasuk ciri orang mulia. Ciri orang mulia itu secara individual dengan Insya Allah hobi qiyamul lail. Ngerti qiyamul lail? Apa? Bangun di waktu malam. Bangun nih bangun. Pada bangun lilir. Nah, sirut terturman bel. Qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan takarrub. Ya, ada 2 kelompok manusia yang di akhirat tidak tersentuh api neraka. Ainanila yang musuh benar, ainun tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat an khasyatillah. Kelompok pertama manusia yang melihat di jalan Allah. Ya, qiyamul lail itu. Yang satu lagi manusia yang nangis karena takut kepada Allah. Nah, qiyamul lail itu yang paling bagus ketika orang sudah tidur semua ente bangun wudu zikir qiyamnya sholat qiyam ya udud zikir sholat Al-Quran ancar-ancarnya ya tengah malam atau 2/3 malam atau menjelang fajar. Itu fungsinya zakat. Yang pertama ngasih makan, yang kedua harta kita supaya bersih. Zakat harta secara sosial supaya kekayaan tidak nomplok di satu titik. Itu fungsinya zakat secara sosial supaya harta kekayaan tidak nomplok di satu titik, satu daerah. Makanya di Indonesia ada tradisi mudik. Nah, yang
uang dari Jakarta bawa ke Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai kemana-mana. Itu hebatnya orang Indonesia itu begitu, berislam dengan tradisi. Orang lain nggak ngerti kalau itu Islami. Orang yang di pelosok nggak kenal motor, pas ada temennya dari Jakarta, oh ada motor namanya ini bagus, harganya sekian, terus bisa kenal duit baru nyetak. Saya udah menjawab masih klep-klep, oh, bagi-bagi. Yang keempat, wasaumu Ramadhan, puasa selama bulan Ramadan. Jangan sekedar puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa di bulan Ramadan, dia bisa sehari, bisa setengah hari. Sebulan. Selama Ramadan puasa. Berarti siang malam, ya tidak siang malam, yang namanya puasa itu siang. Nggak ada ceritanya puasa malam hari. Puasa sebulan Ramadan. Yang kelima, wahajjul baiti, haji ke Baitullah. Baitullah itu Ka'bah, adanya di Makkah. Nanti urutan-urutannya haji itu mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, jumrah di Mina, terus tawaf ibadah di Ka'bah, terus sa'i, gelis haji, wukuf Arafah sehari, mabit kalau sehari lagi, jumrah di Mina 3 hari, berarti 5 hari kan. Tawaf ifadah terus sa'i 4 hari, 6 hari. Makanya ada paket umrah seminggu, karena memang praktis. Bagi siapa kewajiban haji, kalau syahadat wajibannya individual fardu ain, zakat juga fardu ain, sholat fardu ain, puasa fardu ain. Kalau haji, manis tatoa, sababaikan bisa mampu kuasa ilahi maring hajjul bait, apane kang mampu sabila dedalane, wasilahnya, medianya, fasilitasnya aman, tidak sakit, ya, terus tidak dikhawatirkan. Ya ternyata sekarang terjadi dengan pandemi. Haji jadi tidak terlaksana karena memang manis taqwa ilaihi sabila. Kalau sarananya, fasilitasnya tidak memungkinkan, kesehatannya tidak memungkinkan, hajinya libur. Apalagi yang sudah haji berkali-kali, nggak usah mikir-mikir haji. Apalagi yang umrohnya sudah berkali-kali. Yang belum saja ya harus ditunda, karena haji itu historisnya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah ngundang umat manusia yang lahir sesudah beliau untuk pergi haji. Semua manusia diundang. Ada yang dengar kemudian haji, ada yang dengar kemudian belum bisa haji, ada yang dengar kemudian tidak mau haji, ada yang tidak mendengar, ada yang pura-pura tidak mendengar. Nah, jadi kalau persoalan
kapan kita pergi haji itu urusannya panggilan dari Allah. Ya, makanya syaratnya haji itu satu, Mat. Ya, apa syaratnya? Syaratnya haji apa? Ya kun istata'a ilaihi sabila. Syaratnya haji satu, mampu. Mampu apa? Duitnya, sehatnya. Kalau di Indonesia pesawatnya macam-macam. Tapi yang perlu diingat, haji itu panggilan dari Allah dan sifatnya spiritual. Tidak sekedar jalan-jalan, rekreasi, lihat pemandangan, terus olahraga, belanja, tidak. Proses training spiritual kalau haji itu. Makanya simbolnya pakaian ihramnya putih, Ka'bahnya batu hitam. Jadi kalau melihat baju sendiri kok putih-putih kayak mayit, kalau lihat Ka'bah kok hitam banget, oh itu berarti dosa saya segitu banyaknya, dan gitu. Terus tidak pakai kopiah penutup kepala, tidak pakai perhiasan, tidak pakai wangi-wanginya. Artinya seolah orang siap menghadap Allah, ya modelnya cuma hati yang bersih kayak pakaian ihram itu. Rukun Islam ada 5. Ini berdasarkan hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salam wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam kitab ini yang dijelaskan arkanul Islam dulu, baru arkanul iman. Ya, kenapa? Karena yang paling gampang Islam dulu, karena iman itu sulit. Kalau Islam kan sebentar, ente ngomong syahadat, Arab sunat, Islam, terus sholat, kadang-kadang ya jarang-jarang maksudnya, terus zakat kalau mampu, terus puasa, haji, sekitar itu. Lahiriah, kalau iman sudah menyangkut hati. Nah, mengapa ya? Karena kita belajar kitab Safinatun Najat, ya harus menyampaikan tentang Islam dulu. Beda dengan kitab kalam, kitab teologi, ya akan menerangkan, pasti akan menerangkan definisi iman, macam-macam iman dan seterusnya. Faslun arkanul imani sittatun. Arkanul imani sittatun, bukan sittun. Ya deh, kenapa deh? Arkanul imani sittatun, bukan arkanul imani sittun. Karena mubtadanya muannas, maka khabarnya harus muannas. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sittatun 6. Ya, iman itu apa sih? Mawal iman. Ayo, definisi iman. Mawal iman. Hah? Ya. Ya. Apa deh?
tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan wa qaulun bil lisan diwalak-walik. Ya, harus apa lu paling apa? Ya, tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang terkenal mengkaul bahasa. Membenarkan dengan hati, lalu mengucapkan dengan lisan, lalu mempraktekkan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi hati dulu. Kita sholat itu, kita puasa, kita haji, kita zakat, itu bukti bahwa kita apa? Beriman. Sudah membenarkan, sudah tasdiqun bin qalbi. Setelah tasdik, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus dengan perbuatan sholat, zakat, puasa, haji. Itu iman. Karenanya keislaman kita ini adalah tolok ukur keimanan kita. Kalau imannya kokoh, kuat, tauhidnya bersih, maka Islam kita juga bersih. Dan ternyata yang susah itu membangun, membina, memelihara keimanan. Ibarat rumah, iman itu fondasinya, Islam itu rangka-rangkanya, namanya juga rukun kan, tiang-tiang. Nah, ihsan itu ibarat apa cara Jawa, sunan. Ya, suhunan atap, suhunan lah yang paling enak. Nah, kalau fondasinya kuat, imannya kuat, maka Islamnya kokoh, ihsannya indah. Makanya di masjid-masjid itu kalau ada memolo, tahu memolo? Memolo tahu? Aduh, apa ya bahasanya? Ini juga bisa bahasa Indonesia, Pak. Kubah. Memolo, kubah ya kubah, memolo ya memolo. NK juga, dulu kan? Nah, baca kamus Indonesia lah. Ya kubah. Kubah cilik. Memolo, kalau kubah bukan tradisi Jawa. Memolo. Suhunan itu selalu tiga tangga. Yang bawah itu iman, yang tengah Islam, nanti yang mengkerucut itu ihsan. Itu bukti iman fondasinya harus kokoh, akan melahirkan Islam yang seimbang. Tapi ketika mencapai ihsan itu harus Jawa medit berapa? Iya. Kerucut, tantangannya lebih besar. Gunung itu kan dari bawah lebar, tengah sampai ujungnya mengkerucut, sama dengan kukusan. Tahu kukusan? Tumpeng, misalnya gampang. Gigi lu ada tumpeng, Pak. Jadi fondasi itu harus kuat, iman itu harus kokoh. Satu, antuk minabillah, yang iman ning Gusti
Iman ning Gusti Allah. Allah. Iman bahasa Indonesianya aman, tentram. Jadi kalau ada hadis, kalau al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadayhi. Kalau al-mu'min man aminal mu'minun min lisanihi wa yadayhi. Aplikasinya kalau orang Islam, ucapan dan perbuatannya bikin orang lain sejahtera, selamat. Nah, kalau orang beriman, aplikasinya ucapan dan perbuatannya bikin orang lain aman, sejahtera, sentosa, damai. Yang pertama, mengimani Allah. Apanya yang diimani? Keesaan Allah. Esa apanya? Zatnya. Esa. Artinya esa dalam zat itu tidak terdiri dari. Kalau ente kan Aris satu, Salman satu, tapi satunya banyak. Dari atas ada kepala plus rambut, ada dahi, ada telinga, ada hidung, ada kumis, ada bibir, ada mulut, dan semacam. Kalau Allah tunggal, ya tunggal, tidak terbilang lawannya. Kemudian esa tunggal dalam sifat, esa tunggal dalam af'al, pekerjaan. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah merumuskan sifat wajib ada 20, itu hakikatnya satu. Sifat Allah itu bersih dari persamaan. Ya, jadi kalau Allah wujud ada, tidak bisa disamakan wujudnya kayak apa. Itu namanya bersih dari persamaan. Bidang dahulu, tidak bisa dibayangkan dahulunya kapan. Itu loh maksudnya. Bako, kekal, tidak bisa dibayangkan, disama-samakan kekalnya berapa abad. Makanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala yang ada di dunia dan di akhirat nanti merusak kecuali Allah. Rusak itu dari mulai pengertian rusak itu pertama bergeser, berubah, terus kompel, terus bukel, terus belaratan, terus hancur. Itu rusak. Termasuk manusia, semakin hari tidak semakin sempurna, tapi semakin rusak karena umur nambah. Ya, pancatil ganti-ganti. Iya kan? Dari lahir sampai tua ontor-ontor kun-kun bae belok dicuna, belok ganti. Anak tuh wong aduh pengen ganti tangannya ya tambah rusak. Karena ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dikloning. Esa tunggal dalam pekerjaan artinya pekerjaan Allah serba sempurna. Kayak tidak pekerjaannya kapok. Ya, revisi mana kan? Revisi mana? Makalah salah revisi mana? Skripsi salah revisi mana? Revisi terus. Keberangkat-berangkat. Kalau Allah tidak, sekali bikin kun fayakun, sudah sempurna.
bikin gunung dari dulu sampai sekarang ya begitu, sampai manusia tidak bisa memahami maksud dari fungsi dari gunung ya, ciptaan Allah yang namanya gunung sudah sempurna. Sekalipun sudah gempa berkali-kali, gunungnya tetap masih ada. Jadi kalau dulu ada gempa gunung apa, Galunggung, ya gunungnya masih. Terus sekarang Merapi meletus-letus lagi, gunungnya masih. Coba kalau ente motor ente jis kebakaran, motornya berat, masih ada motornya langka, hangus karena bikinan manusia. Tsunami Aceh, tumpah ruah. Yang rusak apa? Rumah, bangunan, tapi tanahnya masih. Hebatnya Insya Allah begitu. Oke, yang kedua, wa malaikatihi, liman maring malaikat Allah. Malaikat itu kata jamak dari malakun. Malaikat itu banyak. Kata guru madrasah dulu yang wajib diketahui namanya Jibril, Mikail, Israfil, Rakib, Atid, dingin, masa Mungkar Nakir dingin, kira mati dikit. Mungkar Nakir, terus Malik, Ridwan. Jibril dari dulu tugasnya menyampaikan amanah dari Allah. Kalau kepada Nabi Rasul namanya wahyu, kepada saya Nabi namanya ilham, ilmu. Ya, ini tadi Jibril. Jadi Jibril nggak pensiun deh. Kalau ditanya menyampaikan wahyu berarti pensiun, ya tidak. Yang nyuruh ente ngaji kan, yang bisikis apa? Ya malaikat Jibril, bukan orang dagang serapi. Sama-sama kan? Sama-sama kan Jibril, serapi, padahal. Kemudian malaikat Mikail. Mikail itu suka bagi-bagi, tukang bagi-bagi rezeki. Di perintahkan Allah bagi-bagi rezeki, distributor dari dulu sampai kiamat. Rezeki macam-macam. Kalau dari atas langit namanya hujan, ya, ada air sungai, ada air laut, ada air rawa, ada penghidupan. Terus ada malaikat Israfil yang meniup apa? Trompet siapa ya? Sana kang bahasa sangkakala, trompet apa yang pas, apa yang enak. Ya kalau manusia ya roh itu kan, yang meniupkan kehidupan, Israfil. Kalau Israfil yang menghentikan kehidupan, terutama manusia. Jadi Israfil meniupkan roh ke manusia, meniupkan kehidupan. Kalau Israfil ditugasi oleh Allah suatu saat, setiap orang kalau sudah habis kontraknya, rohnya dipanggil oleh Israfil untuk kembali kepada Gusti Allah. Nah, selama manusia hidup ada dua malaikat yang mengawal. Tapi tidak berarti tiap hari bawa kalkulator deh. Yang mencatat semua perilakunya, yang baik dan yang buruk. Rakib,
seperti itu. Nah itu pembelajaran buat manusia, sekalipun serba bisa harus pakai manajemen. Kalau sebuah komunitas ada yang fungsinya kayak Jibril, tugasnya apa? Pembelajaran, pencerdasan, pemberdayaan gitu. Ada yang kayak manajemennya niru Mikail, bagi-bagi rezeki. Berarti harus ada yang tugas ngurusi logistik, pribadi cara esok sarapan. Aja wong siji ngurung segala galanya, ngurung ngaji ongko, liwet ongko, terus sama rokan ongko, ngecat ongko, yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena tidak ikut contoh dari Gusti Allah. Yang kedua, bahwa kita ini walaupun general harus punya spesialisasi. Itu beda general. Apa? General guru, sapina ngerti, takrib ngerti, orang ngerti, sederik-sederik, tapi harus ada khususnya. Ente paling pinter apa? Nah, sorot balaghah semua bisa, tapi paling pinter harus ada. Ente ngaji buat ngantuk ya. Fikih bisa, sorot bisa, nahwu bisa, tafsir bisa, nahwu bisa, balaghah bisa, tasawuf bisa, usul fikih bisa, tapi harus ada yang paling bisa. Minimal jadi dewek. Yang lain ngerti sedikit-sedikit, tapi yang satu ini itu paling ngerti. Ente masak bisa kabeh, tapi yang paling jago masak apa? Terus air. Pasti coba nih air diurung. Kun kelawan banyu ana lan banyu langka masak waktu. Ya. Ke manajemen. Jadi bukan berarti Allah tidak mampu mengajarkan manajemen seperti itu. Di kuburan nanti ada munkar, ada nakir. Ya, kalau di dunia ada raqib atid, di kuburan nanti ada munkar, nakir. Nah, nanti kalau sudah kiamat, sudah proses macam-macam, ada Malik dan Ridwan. Malik tugasnya jaga, ngomandani neraka, Ridwan ngomandani surga. Karena nanti ada malaikat yang terkenal dari sekarang, namanya Zabaniyah. Di bawah malaikat apa? Malik. Ya, ada kan? Kalau apa? Sanad'u Zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, malaikat Zabaniyah, malaikat Malikku ditugasi tidak boleh kompromi dengan siapapun di neraka. Yang ketiga, wa kutubihi, ngimani kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Rasulnya Allah. Yang populer dari Nabi Dawud ada namanya Zabur. Awas baca yang tidak masuk Zabur. Z-nya Z aja Jabur, bahaya Jabur. Nah, Jaburan. Ada kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ada kitab Injil Nabi Isa. Ada kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Mengapa harus mengimani kitab-kitab itu? Karena semua kitab-kitab suci Allah itu toh isinya ada di dalam Al-Quran. Semua Al-Quran itu paling sempurna.
karena turunnya paling terakhir. Wa rusulihi, lan rasul-rasulnya Allah. Ada 120.000 nabi, tapi orang yang rasul ada 313. Tapi yang wajib kita kenali namanya, biografinya, ada 25 rasul. Nah, dari 25 rasul itu ada 5 yang kategorinya ulul azmi. Ulul azmi itu artinya Rasulullah yang paling dahsyat perannya dalam kehidupan bangsa manusia. Boleh jadi karena paling dahsyat tantangannya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sebelumnya ada nama Nabi Nuh. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dalam sejarah agama-agama dicatat bahwa Rasulullah yang pertama membuat peradaban manusia secara menyeluruh adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya panjang, 950 tahun. Nama aslinya siapa? Nabi Nuh. Abdul Ghaffar. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Cuma dijuluki oleh Allah dalam Al-Quran namanya Nuh. Kenapa disebut Nuh? Ada Nuh, itu ada Naha, ya Nuhu, Niyahatan. Nuh artinya apa? Sering sesadu. Berarti sesadu. Ya Allah, urut berat. No. Ya Allah, kita pegel-pegel oleh titik. Ya Allah, para peneliti sesatu kita. Wadul. Ingat di mana? Kira wong dia peneliti sesatu. Jangan di wong Cirebon dia ngerti, Jawa Barat dia ngerti. Wong dia, sesatu. Mengeluh, gampang mengeluh. Apa bahasa di saatnya? Ngahulang sih, ngahulang deh. Ngaji bareng ngahulang, ngahulang jadi merem. Sesatu, mengeluh. Maka disebuti dikasih panggilan Nuh. Ya. Nabi yang kedua yang merubah peradaban setelah Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Bahkan dicatat oleh ahli-ahli agama bahwa Nabi Ibrahim itu bapaknya agama-agama besar di dunia. Karena setelah Nabi Ibrahim semua anak cucunya jadi nabi, jadi rasul. Maka dijuluki bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail kemudian menurunkan Nabi Muhammad, dari Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi yang banyak selain Nabi Muhammad. Kalau ambil gampang apalakannya. Bahkan dari Nabi Ishak menurunkan bangsa namanya Israel karena turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama yang paling populer di bangsanya adalah Israel. Kayak Aris di kampungnya namanya Dede. Balik. Dede. Kamu namanya Aris. Tukang KTP. Kemudian Nabi Musa.
Nabi Musa juga termasuk nabi yang dahsyat, yang banyak memberikan perubahan sampai sekarang. Sekarang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Itu yang punya Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa dahsyat, merubah peradaban dunia. Nah, karena sejak lahir beliau sudah disuruh Tuhan bicara. Begitu lahir, Nabi Musa pidato. Kan baca dikit ceramah ya, nonton TV macam-macam, dari acara mewah. Nabi Musa begitu lahir pidato, saya ini Nabi Rasulullah, diberi kitab untuk mengajarkan kepada kamu wahai manusia, 1, tidak boleh syirik kepada Allah, 2, berbakti kepada ibu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ulul azmi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pengaruhnya tidak pernah tertandingi oleh penelitian siapapun pasti. Ya. Dan sampai akhir zaman, sampai kiamat pengaruhnya. Karenanya kitab suci yang paling berpengaruh sampai akhir zaman cuma Al-Quran. Wal yaumil akhir, imani hari akhir. Hari akhir kehidupan dunia, nanti ada namanya akhirat ya. Akhirat itu dimulai dari orang mati masuk alam barzakh ya, nanti dibangkitkan kalau sudah kiamat, kumpul alam mahsyar, Shiratal mustaqim, syafaat dari Nabi, surga, neraka. Itu yaumul akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Iman ning qadar, ketentuan itu insyaallah, khairihi bagus, syarrihi lan uga biasa iku minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baik dan yang buruk qadar itu dari Allah. Cuma nanti dijabarkan, ada yang diridhoi dan ada yang tidak. Contohnya gini, mengambil, mengambil itu kodarnya dari Allah. Yang membuat orang bisa mengambil itu Gusti Allah. Cuma mengambil itu macam-macam. Ada yang mengambil milik hak sendiri, ada mengambil hak milik orang lain. Nah, mengambil milik hak orang lain ada yang dengan permisi, ada yang tidak permisi. Ada yang mengambil hak milik orang lain permisi dengan halus, ada yang permisi tapi maksa alias kosam. Ya, nah itu satu pekerjaannya mengambil. Nah, pekerjaan mengambil itu dari Gusti Allah. Makanya biar gampang, mengambil yang baik atau mengambil dengan cara jelek, ketentuannya dari Gusti Allah. Ketentuannya dari Gusti Allah. Makanya kembali ke awal, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba deh, baca dari awal, baca saja, nggak usah tiap sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kencang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terus mau beriman. Al-iman wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Ya. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Halil iman yazidu wa yanqus. Sama. Iman itu Halil imanu yazidu wa yanqus. Jawab. Nah, Nah. Apakah iman itu berubah, bertambah dan berkurang? Jawabannya ya. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanin. Itu artinya iman itu berubah dan bertambah, berkurang dan berkurang. Untuk mengetahui kata keimanan seseorang yang bisa dilihat apanya? P. Untuk mengetahui kadar iman kita ini yang dinilai apanya? Iman kan rahasia. Yang bisa dijadikan indikator apa? Indikator keimanan. Keislaman alias akhlak. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Itu dalil bahwa indikator keimanan itu diketahui dari akhlak. Itu. Alias kalau pengen tahu keimanan seseorang, lihat saja keislamannya dalam hati yang luas, itu kan perbuatan lahiriahnya. Satu lagi, waslun wa makna la ilaha illallahu, utawi maknane la ilaha illallah iku la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallahu. Oh ya, mubtada'i wa makna la ilaha illallah khabari la ma'budu bihaqqin bil wujudi illallah. Utawi makna la ilaha illallah adalah la ma'buda ora nana alias langka. Iya deh. Ora nana alias langka kang wajib disembah. Tidak ada yang berhak disembah bihakin dengan sebenar-benarnya fil wujudi, di alam wujud ini, di alam dunia ini. Sopo
illallahu, kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, nanti implikasinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dijabarkannya tidak ada yang bisa memberi rezeki selain, tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain, tidak ada yang bisa mencabut nyawa selain. Semuanya di alam ini tidak ada apapun di dunia ini selain Allah. Jadi kita ini ada tapi semu. Kita ada karena Allah ada, gitu kan? Bukan karena kita kepengen sendiri. Tuh ya. Oke. Cukup deh. Ya Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Wallahu minkum ba'udan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.